Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dalam matkul pemrograman berbasis platform ingin mempresentasikan tentang artikel pentingnya cerita dan pengembangan karakter dalam game. Sebelumnya, perkenalkan saya James Satanal Aritonang dengan NIM 23051204 284. Perkenalkan, saya Satria Nugroho Putra dengan NIM 23051204281. Perkenalkan, saya Koiman Bilkis Az-Zuhri dengan NIM 23051204 282. Perkenalkan, saya Hildan Abiansyah dengan NIM 23051204 270. Dan saya Muhammad Edward Almero dengan NIM 2305 1204253. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Dalam dunia game modern, cerita dan karakter menjadi elemen kunci dalam menciptakan pengalaman bermain yang berkesan. Game sukses seperti The Witcher 3, Last of Us Part 2, dan God of War menunjukkan bahwa narasi yang kuat dapat membuat pemain lebih terlibat, memahami dunia permainan, dan merasakan hubungan emosional yang mendalam. Cerita dan karakter yang dikembangkan dengan baik bukan hanya memperkaya gameplay, tetapi juga meningkatkan daya tarik dan kesuksesan game di pasar global. Selanjutnya, mengapa cerita penting dalam desain game? Yang pertama, cerita memberi arah dan tujuan bagi gameplay. Di sini ada contohnya game God of War, yaitu selanjutnya membuat tindakan pemain terasa bermakna, lalu menghubungkan pemain secara emosional dengan karakter dan dunia game. Contohnya God of War ini adalah perjalanan Kratos dalam mencari balas dendamnya kepada dewa-dewa Yunani yang sudah menghancurkan kehidupannya. Selanjutnya, imersi dan keterlibatan. Narasi yang kuat membangun dunia game yang imersif, membuat pemain merasa menjadi bagian dalam cerita. Ketika pemain memahami motivasi karakter dan dunia sekitarnya, mereka lebih mudah terhubung secara emosional dan larut dalam pengalaman bermain. Contohnya, The Last of Us Part 2, emosi dan atmosfer dunia pasca apokaliptik. Lalu Red, Red Dead Redemption 2, dunia yang responsif terhadap tindakan pemain. Selanjutnya ada dampak emosional. Cerita yang menyentuh menciptakan koneksi emosional yang kuat antara pemain dan karakter. Game dengan dampak emosional yang tinggi mampu meninggalkan kesan mendalam dan menjadi pengalaman bermain yang tidak terlupakan. Contohnya Life is Strange. Pemain dibuat emosional melalui pilihan-pilihan sulit dan hubungan antar karakter. Lalu Last of Us. Hubungan antara ayah dan anak, antara Joe dan Ellie membawa beban emosional sepanjang perjalanan mereka. Selanjutnya, seni dalam pengembangan karakter. Karakter adalah inti dari pengalaman emosional dalam game. Karakter yang kuat dan kompleks akan membuat pemain merasa lebih terhubung dan peduli terhadap jalannya cerita. Pengembangan karakter melibatkan pemberian latar belakang yang mendalam, motivasi yang kuat, serta perkembangan atau karakter development yang terasa alami sepanjang permainan. Kemudian membangun koneksi dengan pemain. Karakter yang relatable membuat pemain merasa lebih dekat dan peduli terhadap perjalanan mereka. Hubungan akhir karakter yang realistis dan emosional memperkuat rasa keterlibatan sehingga pemain lebih terdorong untuk terus mengikuti cerita hingga akhir. Contohnya pada Red Dead Redemption 2, hubungan persahabatan Arthur Morgan dengan anggota geng Vander Linde membuat banyak momen terasa sangat emosional. Kemudian pada Life is Strange, kedekatan antara Max dan Chloe membangun koneksi emosional kuat dengan pemain. Selanjutnya, integritas cerita dan gameplay. Integritas antara cerita dan gameplay sangat penting untuk menciptakan pengalaman bermain yang alami dan konsisten. Gameplay harus mendukung narasi, begitu pula sebaliknya sehingga setiap aksi pemain terasa sejalan dengan pengembangan cerita. Contohnya pada Red Dead Redemption 2, misi dan aktivitas dunia terbuka mendukung tema kehormatan, pengkhianatan, dan kehilangan. Kemudian contoh kedua pada game God of War, setiap mekanik pertarungan dan eksplorasi menggambarkan perjalanan emosional Kratos dan Atreus.
Selanjutnya ada peran pilihan dan konsekuensi. Memberikan pilihan nyata kepada pemain memperdalam pengalaman emosional dan meningkatkan keterlibatan. Keputusan yang diambil pemain harus berdampak nyata pada perkembangan cerita, karakter, atau dunia di sekitarnya. Contoh yang pertama, The Witch's Wild Hunt, pilihan kecil maupun besar yang dibuat pemain menentukan jalannya cerita dan berbagai ending. Kemudian yang kedua ada Detroit Become Human. Setiap keputusan membawa konsekuensi langsung yang mengubah nasib karakter dan jalan cerita. Kemudian ada retensi pemain dan kesuksesan game. Cerita dan karakter yang kuat membuat pemain bertahan lebih lama dan kembali bermain. Game dengan narasi mendalam membangun loyalitas pemain, menciptakan komunitas yang aktif dan meningkatkan kesuksesan jangka panjang. Contohnya yaitu pada The Last of Us dan Red Dead Redemption 2, sukses besar karena kisahnya yang menyentuh dan karakter-karakter memorable. Kemudian ada Mass Effect. Komunitas seperti di Mass Effect tetap aktif bertahun-tahun karena keterikatan dengan karakter dan cerita. Kemudian dasar-dasar storytelling yaitu ada motivasi. Motivasi merupakan elemen yang sangat penting dalam storytelling. Dengan motivasi, masalah-masalah yang dihadapi karakter utama dapat terlihat dan diselesaikan. Motivasi ada dua, yaitu ada internal dan eksternal. Motivasi internal adalah motivasi karakter yang berhubungan dengan mengatasi masalah internal yang dirasakan oleh karakter, seperti kesepian, kesedihan, kemarahan, rasa ingin tahu adalah salah satu contohnya. Kemudian untuk motivasi eksternal adalah motivasi karakter yang berhubungan dengan merubah sesuatu di dunia luar. Contohnya seperti menjelajahi dunia luar atau mendapatkan kekayaan atau ketenaran. Selanjutnya, dasar-dasar storytelling struktur cerita dalam game. Dalam pembuatan game berbasis narasi, struktur cerita bukan hanya sekedar urutan kejadian, tetapi fondasi yang menentukan ritme emosional dan keterlibatan pemain sepanjang pemain. Struktur ini biasanya mengikuti pola universal yang sudah terbukti efektif dalam membangun cerita yang kohesif dan mengunggah. Prosesnya dimulai dari 0 hingga 100% durasi cerita. Yang pertama 0 sampai 5% pengenalan. Di tahap ini pemain diperkenalkan pada dunia game, karakter utama, serta situasi awal. Ini mencakup latar belakang, nilai-nilai dunia game, hingga pengenalan mekanis gameplay dasar. Tujuannya adalah menciptakan hubungan awal antara pemain dan dunia yang akan mereka jelajahi. Selanjutnya 5-25% penyajian konflik awal. Konflik utama dimulai diperlihatkan. Karakter mendapatkan tujuan, baik eksplisit maupun implisit. Di sini dunia game membuka layer pertamanya, memperlihatkan tantangan dan pertentangan yang akan membentuk perjalanan karakter. Selanjutnya 25% sampai 50% pengembangan konflik dan tantangan. Pemain mulai menghadapi rintangan-rintangan yang kompleks. Karakter mengalami kegagalan, pembelajaran, serta penguatan motivasi. Perkembangan ini memperkaya kedalaman cerita dan membuat keterlibatan emosional pemain semakin kuat. Selanjutnya 50-75% eskalasi ketegangan. Titik ini dikenal sebagai rising action. Musuh utama atau tantangan terbesar diungkapkan sepenuhnya. Ketegangan meningkat drastis, pilihan-pilihan sulit dihadirkan kepada pemain, dan konflik mulai mencapai puncaknya. Disinilah storytelling menuntut keterlibatan emosional dan moralitas pemain. Selanjutnya 75% sampai 90% klimaks. Ini adalah puncak cerita, momen krusial di mana karakter harus menghadapi konsekuensi dari seluruh pilihan dan tindakan sebelumnya. Peristiwa klimaks ini menuntut resolusi emosional dan biasanya menentukan akhir dari perjalanan karakter. Lalu 90% hingga 100% resolusi dan penutupan. Di fase ini cerita menutup seluruh benang konflik. Karakter mengalami transformasi atau perubahan mendalam. Dunia game menunjukkan hasil dari perjalanan yang sudah dilakukan. Ini adalah saat di mana
pemain diberikan ruang untuk merefleksikan perjalanan emosional dan hasil pilihan mereka. Penting untuk dipahami bahwa struktur ini fleksibel tergantung pada gaya penceritaan dan genre game. Beberapa game seperti open world RPG mungkin mengadopsi struktur bercabang yang lebih non-linear. Namun, prinsip dasar pengenalan konflik klimaks resolusi tetap relevan. Menguasai struktur storytelling ini bukan hanya membuat game lebih menarik, tetapi juga memungkinkan narasi yang lebih hidup, imersif, dan membekas dalam ingatan pemain. Faktor yang sangat penting dalam kesuksesan game jangka panjang. Lalu kesimpulannya, dari semua yang telah kami bahas, dapat disimpulkan bahwa cerita dan pengembangan karakter bukan hanya sekedar elemen tambahan dalam sebuah game, melainkan fondasi utama yang membentuk keseluruhan pengalaman bermain. Cerita yang kuat mampu memberi arah yang jelas kepada pemain, membangkitkan emosi, dan membangun ikatan emosional yang dalam antara pemain dan karakter. Karakter yang relatable, kompleks, dan berkembang sepanjang permainan memberikan pemain alasan untuk peduli dan melanjutkan perjalanan mereka. Kita juga telah melihat bagaimana integrasi antara narasi dan gameplay sangat penting. Gameplay yang mendukung cerita dan cerita yang memperkuat gameplay, menghasilkan pengalaman yang utuh dan alami. Selain itu, pilihan dan konsekuensi memperkaya pengalaman bermain menjadikan setiap keputusan terasa bermakna dan berdampak pada jalannya cerita. Ini membuat para pemain merasa memiliki kontrol atas dunia game, meningkatkan keterlibatan mereka. Dengan menguasai dasar-dasar storytelling seperti memahami struktur cerita, membangun motivasi karakter yang kuat, dan memperhatikan perkembangan emosional, sebuah game tidak hanya akan sukses secara komersial tetapi juga mampu menciptakan kesan mendalam yang bertahan lama dalam ikatan para pemain. Pada akhirnya, storytelling dalam game adalah seni menggabungkan visi kreatif developer dengan pengalaman personal pemain. Tidak ada formula tunggal yang pasti, karena setiap game memiliki identitas penceritaannya sendiri. Namun investasi dalam cerita dan karakter yang mendalam akan selalu menjadi salah satu kunci utama menuju kesuksesan game di pasar global. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai pentingnya cerita dan pengembangan karakter dalam game. Kami berharap materi ini dapat menambah wawasan kita semua tentang bagaimana narasi dan karakter memainkan peran sentral dalam membentuk pengalaman bermain yang mendalam dan berkesan. Kami menyadari bahwa dalam industri game yang terus berkembang pesat, pemahaman tentang storytelling menjadi penting. Tidak hanya untuk meningkatkan kualitas game, tetapi juga untuk membangun hubungan emosional yang kuat dengan para pemain. Demikian dari presentasi kami mengenai pentingnya cerita dan pengembangan karakter dalam game. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat serta menambah pemahaman kita semua mengenai peran narasi dan karakter dalam menciptakan pengalaman bermain yang berkesan. Terima kasih atas perhatiannya yang telah diberikan dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.